بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وأما العقل، adapun bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya azab ataukah kenikmatan kubur dari sisi akal, setelah disebutkannya bantahan terhadap mereka dari sisi syar'i dan dari sisi al-his. Adapun dari sisi syar'i, demikian banyaknya dalil dari Al-Quran was Sunnah dalam menetapkan azabul qabr. Adapun dari sisi hissi, dalil secara his adalah apa yang dialami oleh seluruh manusia di saat mereka tertidur, lalu mereka terlena dalam buaian mimpi-mimpi mereka dalam tidur mereka. Mereka merasakan suatu tempat yang indah, yang nikmat, atau sebaliknya mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan sempit, padahal mereka masih di tempat yang itu juga. Mereka ada di atas ranjang-ranjang mereka. Naam. Sehingga yang demikian pun, kalau terjadi di satu alam yang dinamakan alam mimpi, maka tidaklah mustahil di sana ada alam yang disebut dengan alamul barzakh, yang mana alam ini terpisah dari alam dunia. Adapun dari sisi akal, kata beliau rahimahullah, fa innan naima fi manamihi, sesungguhnya orang yang tidur di dalam mimpinya, yara ru'yal haqqal mutabiqata lil muwaqi', bahwa seorang yang tertidur di dalam mimpinya terkadang dia melihat mimpi yang hak, yang sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Ya, apa yang dia lihat di dalam mimpi, itulah kenyataan yang terjadi. Padahal dari mimpi, nah, dia melihat seseorang yang bernama Fulan, yang dia tidak pernah melihatnya, dan ternyata ketika dia bertemu persis seperti apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah, maka pasti melihat bentuknya Rasulullah.
Fa inna syaitana la yatamatsalu fi suratihi. Karena syaitan tidak mampu untuk membentuk, untuk menjadikan dia mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang bermimpi, lalu kemudian ketika dia bangun, tidak lama kemudian apa yang terjadi pada mimpinya menjadi kenyataan. Dan betul-betul yang seperti ini adalah perkara yang masyhur yang dialami oleh manusia secara umum. Naam. Wa rubbama ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sifatihi. Dan mungkin dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sifatnya yang asli. Wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Barang siapa yang melihat Rasulullah pada sifatnya, maka sungguh dia telah melihat demikianlah sifat dan bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika fan-na'imu fi hujratih. Ya. Padahal orang yang tidur tetap di dalam kamarnya. Tidak keluar dari kamarnya untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia terbaring ala firashihi, tetap dia berada di atas ranjangnya, ba'idan amma ra'a, jauh dari apa yang dia lihat. Rasulullah jauh darinya. Naam, dan Rasulullah juga sudah meninggal. Tapi kok bisa melihat Rasulullah dan bentuknya persis? Memang demikian bentuknya. Fa in kana hadza mumkinan fi ahwalid dunya. Kalau yang seperti ini mungkin dalam keadaan di dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah. Apa tidak mungkin yang demikian ini pun terjadi dalam keadaan-keadaan akhirat? Nah, jadi dari sisi akal pun masuk akal, bisa terjadi demikian. Ya, bisa terjadi dan masuk di akal. Seseorang yang tubuhnya ada di hadapan kita, yang telah mati, ataukah di laboratorium, dalam keadaan tubuhnya itu diteliti, dalam keadaan dia pun disiksa. Nah, dalam keadaan dia tersiksa, dalam keadaan dia ditanya oleh Munkar wan Nakir. Nah, dan ini bukanlah suatu kemustahilan. Wa amma timaduhum fima za'amu, adapun sandaran mereka, ya, alasan mereka, ya biasalah, ahlul hawa, ahlul batil, ma ya'tamiduna illa ala hawahum wa ala batilihim. Mereka tidak bersandar kecuali pada hawa nafsu, kebatilan mereka, lalu berusaha dipolesi dan dihiasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal hawa batil. Ya, persangkaan mereka ala annahu law kushifa anil mayyiti fi qabrih la wujida kama kana alai. Alasan mereka, kenapa tidak ada azab kubur, bahwa si mayit kalau kita kuburkan lalu kemudian setelah itu kita bongkar kembali, kita lihat kembali, akan jadi seperti itu juga, tidak ada perubahan. Luas kuburannya masih seperti itu juga.
tidak disempitkan atau tidak diperluas, itu juga seperti galiannya orang yang menggali kubur sebelum ditanam. Kata mereka, wal qabru lam yataghayyar, kuburan tidak berubah, bisa'atin wala dhiqin, semakin luas atau semakin sempit. Fajawabuhu min wujuhin minha, maka jawaban atas hal ini dari beberapa sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, annahu la tajuzu mu'aradatu ma ja'a bihi asy-syar'u bimithli hadhihi asy-syubuhatid dahidah, bahwa tidaklah boleh membantah apa yang telah datang dari syariat dengan membawa syubhat yang batil seperti ini. Dahibah, yakni batilah. Allati law ta'ammala al-mu'aridu ma ja'a bihi syar'u haqqa ta'ammul. Yang sekiranya orang yang menolak, orang yang membantah apa yang telah didatangkan oleh syariat dengan sebenar-benar perhatian, sekiranya dia memperhatikan dengan seksama, la'alima butlana hadhihi syubuhat, niscaya dia akan mengetahui bahwa syubhat ini adalah suatu kebatilan. Akan tetapi a'ma, mereka adalah orang-orang yang buta, a'mahumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala membutakan mereka. Sehingga mereka pun tidak bisa untuk melihat kebenaran dan tidak terbimbing dengan kebenaran tersebut. Itu permasalahannya. Adapun kalau seorang mau insaf, mau tunduk akalnya kepada lisanus syara', mau membuka akalnya dengan akal yang sehat, sungguhnya tidak ada kemustahilan. Dia akan menerima. Tapi kalau seorang yang di dalam hatinya sudah tertutupi, disebabkan karena mu'aradatuhu, ya, dan sikap penyimpangan itu menyebabkan hati menjadi kotor. Semakin berat penyimpangan seorang, semakin kotor pula hatinya, yang menyebabkan tertutupinya al-haq itu dari hati dia, sehingga dia tidak bisa lagi menerima kebenaran. Naam, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa qad qila, dan seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi. Berapa banyak orang yang mencela, yang menyalahkan perkataan yang benar, ya. Sebabnya kenapa? Pemahaman yang buruk. Dia mendengarkan suatu pernyataan itu benar, ya, datangnya dari Al-Quran wa Sunnah, al-haqqu min indi rabbik, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, tapi dia menganggap salah, dia menganggap batil, sebabkan karena faham saqim, ya, pemahaman yang keliru, pemahaman yang sakit. Bagaimana mungkin dia akan menyembuhkan? Ya, dia sendiri sakit, ya. Nah, bagaimana mungkin dia akan memberi hidayah pada seorang, nah dia sendiri keliru, kebatilan dalam pikirannya. Nah,
Yuridu ayyudawiyan nasa wa huwa marid. Dia ingin mengobati manusia dalam keadaan dia sakit. Wa tabibu yudawi wa tabibu maridu. Dokternya ingin mengobati, ya dokternya sendiri sakit. Nah, ini pertama. Asani kedua. Anna ahwalal barzakhi min umuril ghaibi. Bahwa alam barzakh itu termasuk di antara perkara-perkara yang gaib. Ya. Tiga ini yang tidak saling berhubungan. Darul dunia, kemudian pindah ke darul barzakh, lalu setelah itu pindah ke darul akhirah. Ini masing-masing. Dan darul barzakh dan darul akhirah, kedua-duanya adalah min umuril ghaib. Perkara yang gaib, yang terputus hubungan antara alam barzakh dengan alam dunia. Allati la yudrikuhal hissu, yang tidak dijangkau oleh perasaan, oleh pandangan, oleh panca indera kita. Walau kana tudraku bil hiss, kalau sekiranya alam barzakh itu bisa dijangkau dengan panca indera kita, lafatat faidatul imani bil ghaib, tentunya hilanglah faedah keimanan kepada perkara yang gaib. Kalau semuanya mau yang zahir saja, kalau begitu tidak ada perbedaan antara mukmin dengan yang lainnya. Yang namanya mukmin, kenapa dikatakan mukmin? Li'annahum yu'minuna bil ghaibi. Ya kan? Mereka beriman dengan perkara yang gaib. Nah, kalau itu tidak ada, semuanya mesti dilihat. Akhirat mesti dilihat. Malaikat mesti kelihatan. Ya. Alam barzakh mesti disaksikan secara langsung. Ya sudah, kalau begitu tidak ada faedah keimanan kepada yang gaib. Nah, dan itu adalah ujian. Keimanan yang gaib itu adalah ujian. Percaya enggak kita? Yakin enggak kita? Akidah enggak kita? Nah. Wala tasawal mu'minuna bil ghaib wal jahiduna fit tasdiq biha. Dan nanti akan menjadi sama antara kaum mukminin yang beriman pada yang gaib dengan yang mengingkari. Mereka pasti akan membenarkan juga. Oh ya betul ya. Karena mereka saksikan. Mereka alami. Nah. Ya. Kalau semuanya menyaksikannya. Ya sama seperti sekarang. Kalau misalnya ada orang yang mengabarkan pada antum sekarang ini, seorang dari satu negara bisa berdialog secara langsung pada saat itu juga di negara yang lain tanpa kabel. Ya memang orang karena sudah menyaksikan, ya tentunya mereka menyatakan iya. Karena mereka lihat sendiri, mereka menyaksikan sendiri. Ya. Tapi coba kabarkan kepada dia bahwa orang-orang setelah mereka meninggal, nah mereka akan mendapatkan kenikmatan atau siksaan kubur. Nah, mereka mengatakan mana buktinya? Ini adalah perkara yang gaib. Nah, kalau dia beriman, maka ini menunjukkan keimanan dia, ketundukan dia kepada syariat. Kalau dia mengingkari, inilah yang menjadi pemisah. Dan beriman kepada perkara yang gaib adalah merupakan salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini.
As-salis, yang ketiga, annal azaba wan na'ima wa sa'atal qabri wa dhiqahu, bahwa siksaan dan kenikmatan kubur, luasnya kuburan dan sempitnya kuburan, innama yudrikuhal mayyitu duna ghairihi, itu hanya dirasakan oleh yang mati, tidak yang lainnya. Ya kan? Yang merasakan siapa? Yang mati saja. Wa hadza kama yara an-na'imu fi manamihi. Dan ini seperti orang yang tidur melihat di dalam mimpinya, annahu fi makanin dayyiqin nuhish, bahwa dia berada di tempat yang sempit, yang mengerikan. Au fi makanin wasi'in bahij, ataukah dia berada di tempat yang luas, yang indah. Ya. Wa huwa binisbati li ghairi, sedangkan dia kalau dinisbahkan atau dilihat dengan yang lainnya, lam yataghayyar manamuhu, tidak berubah tidurnya. Ya, dia tetap berada di atas ranjangnya. Padahal dia sedang berjalan-jalan di tengah hutan yang lebat. Nah, di kegelapan malam. Mau kemana? Dikejar-kejar oleh makhluk hitam berbadan besar. Matanya berpancar seperti senter. Wah, mengerikan. Lari kemana? Nah, dalam keadaan pada hakikatnya apa? Dia di dekat anak-anaknya, dia di dekat istrinya. Nah, ya, mungkin sekali-kali terbawa di alam sadar, teriak, wah, nah, ya kan? Nah, keluarganya kan, kenapa ini? Ada apa ini? Nah, ya, bahkan terkadang, ya, seseorang mengalami itu antara sadar dan tidak. Nah, istilah orang apa? Ketindisan. Pernah mengalami seperti itu? Nah, seakan-akan sadar, tahu di dekat kita ada teman-teman. Tapi mau dikatakan sadar sempurna juga tidak, dalam keadaan tidur. Nah, wah, itu mengerikan betul, sakit perasaan. Mau berontak gak mampu. Nah, ya, yang belum merasakan mau merasakan, biar semakin yakin bahwa azab kubur itu ada. Nah, wa fi hujratihi, padahal dia di dalam kamarnya, wa baina firashihi wa ghita'i, di antara firasnya dan ghita'nya. Nah, walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepada beliau, wa huwa baina ashabi, padahal beliau berada di antara para sahabatnya, iya kan? Fayasma'ul wahya, beliau sendiri yang mendengarkan wahyu, wala yasma'uhu sahabah, sedangkan para sahabat yang lain tidak melihatnya. Wa rubbama yatamassalu lahul malaku rajulan fayukallimu, dan terkadang seorang malaikat, yakni Jibril, itu menyerupai seorang laki-laki, lalu mengajak berbicara Rasulullah SAW, was-sahabatu la yarawnal malik, sedangkan para sahabat tidak melihat malak. Sahabat tidak melihat malaikat tersebut, wala yasma'unahu, dan mereka tidak mendengarkan perkataannya. Nah,
Ar-rabi' yang keempat, anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idraki. Bahwa jangkauan makhluk itu terbatas dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka dari jangkauan. Wala yumkinu ayyudriku kulla mawjudin, dan tidak mungkin mereka bisa menjangkau segala yang ada, setiap yang ada. Ya, tidak bisa mereka menjangkau. Naam. Ya. Fasamawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Maka seperti langit-langit yang 7 dan bumi dan segala isinya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, yusabbihu bihamdillah, bertasbih, memuji Allah tasbihan hakikiyan, dengan tasbih yang hakiki, yusmi'uhu Allah Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memperdengarkannya. Man sya'a min khalqihi ahyanan. Kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya terkadang. Wa ma'a dzalika huwa mahjubun anna. Padahal tasbih mereka itu terhalangi dari kita. Kita nggak tahu. Pernah nggak antum dengar ada batu di situ yang bertasbih? Hah? Atau ada daun, antum nanam kangkung di situ, kangkungnya bertasbih. Pernah nggak dengar? Ubi, daun singkong bertasbih. Pernah nggak? Nah, dalam keadaan kita yakin mereka bertasbih. Ya. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah langit-langit yang 7 dan bumi dan segala isinya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah dari sesuatu melainkan bertasbih, memberikan pujian-pujian kepada Allah, akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya. Wa hakadha syayatin wal jin, demikian pula para syaitan dan para jin, yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaba, yang mereka itu berjalan di muka bumi, pergi dan kembali, ya, syaitan dan para jin itu. Wa qad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan jin itu telah hadir kepada Rasulullah, wastama'u liqira'ati, dan mereka mendengarkan bacaannya Rasulullah, wa ansatu, dan mereka diam mendengarkan bacaan Rasulullah, wa wallau ila qaumihim mundhirin, lalu setelah itu mereka balik, mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka. Wa ma'a hadza fahum mahjubuna anna. Padahal mereka ini terhijabi dari kami. Pernah ketemu kampung jin? Wallahu a'lam di mana. Nah, ya, pernah lihat jin? Wujudnya jin terhijabi dari kita. Nah, walaupun terkadang mereka bisa mewujudkan diri mereka dengan menyerupakan diri, menjelma dengan salah seorang dari manusia.
Nah, kalau antum mendengarkan ada orang yang dia berada di dalam kamarnya, terus ada yang menyatakan, saya melihatnya di Mekah pada tanggal ini, dan sama. Tanggalnya sama, waktunya sama. Berarti salah satunya jin. Nah, orang-orang yang dalam keadaan kesurupan, ini semua tanda yang menunjukkan bahwa di sana ada makhluk gaib. Ya, fahum mahjubuna anna, mereka terhijabi dari kita. Ya, nah, cuma hanya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan mereka mendengarkan Al-Qur'an, bahkan disebutkan satu surah khusus untuk mereka, suratul jin, iya kan? Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang makanan mereka, bahwa mereka juga makan. Apa makanan mereka ya kawan? Tulang-tulang. Nah. Dan apa? Kotoran. Nah. Ya, tulang dimakan oleh jin. Sebagaimana anjing juga makan tulang, iya. Kalau di Batak tulang makan anjing. Betul. Nah, apa makna tulang di Batak? Taman. Kalau di Batak tulang makan anjing katanya. Wallahu a'lam. Wa wallau ila qaumihim munzirin. Wa ma'a hadza fahum mahjubuna anna. Wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala, ya bani Adam, wahai banu Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah syaitan itu memfitnah kamu. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua bapak kalian dari surga, Adam wa Hawa, yanzi'u anhuma libasuhuma, yang terlepas dari keduanya pakaiannya, liyuriyahuma sau'atihima, agar keduanya memperlihatkan auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu melihat kalian, dia dan pengikutnya, ya, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi asal hukumnya mereka memang mereka tidak bisa dilihat. Mereka terhijabi, punya alam sendiri. Nah, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan para syaitan, ya, sebagai penolong-penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman akan ditolong oleh syaitan, akan dibantu oleh syaitan. Nah,
Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin, maka apabila makhluk mereka tidak bisa menjangkau segala yang ada, fa innahu la yajuzu an yunkiru ma thabata min umuril ghaib, maka sesungguhnya tidak boleh bagi dia mengingkari apa yang telah sabit dari perkara-perkara yang gaib, walam yudriku, dan mereka tidak menjangkaunya. Wallahu alam bisawab. Dan dalil-dalil qati' yang beliau sebutkan ini saya kira cukup untuk menghancurkan dan membantah syubhat mereka-mereka yang mengingkari adanya azabul qabr. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu hafizakumullah.